Udah tau? Di tempat kerjanya kan udah tua-tua juga. Kerjanya apa? Kerja apa? Saya di IT kok. IT? Belum kuliah udah kerja di IT? Iya. Kok jago amat? Kemarin ikut kayak belajar kursus gitu lah. Oke. Belajar di situ. Jadi apa? Bikin program? Iya, bikin program, aplikasi. Wih, pakai bahasa apa? Apa? Bahasa pemrograman apa? Di kantorku pakai Banyak. Perusahaan film apa? Banyak ya. Dan salah satunya mungkin yang banyak dikenal di Indonesia ya itu filmnya Jessica Wongso, Jessica Wongso. Ice Cold di Netflix. Ya di Netflix? Oh, ibu sebagai apanya? Presetnya, produser Indonesianya. Produser Indonesianya. Apa judulnya tadi? Ice Cold. Ice Cold. Iya, ntar nonton lah. Tiap malam nonton Netflix padahal ya. Nonton dong, masih ada kok. Iya. Ibunya nongol nggak di film? Apa? Ibu nongol di film juga? Enggak, Oh, aku enggak. sebagai produsernya. Oh, produsernya. Iya. Saya nonton itu Bu, pas dia booming itu. Oh, Pas awal keluar kan booming. Nonton saya. Ice Cold aku ya? ngumpat. Terus taleng aku ngumpet. Jessica Wongso itu yang dulu apa sih? Yang racun itu bukan sih? Iya. Iya, racun kan? Cyanida, iya. Yang jadi Jessica Wongso-nya siapa? Nggak ada, dia sendiri kan dokumenter. Oh, dokumenter. Oke. Ya. Astaga, sampai nggak nawarin ibu minum. Siapa, Mbak? Mbak Ami. Harus itu aja. Siapa? Namanya siapa? Ami. Ami. Ami, kamu duduk sini. Nggak kelihatan, Mi. Mau lo? Siapa? Ngopi nggak? Enggak. Bener. Iya, nggak apa-apa. Ibu? Ini aja udah. Air putih aja. Iya. Iya deh, krim deh. Saya boleh deh kok kopi deh. Ah, boleh. Hitam apa krim? Kopi hitam ada. Oh, hitam aja ya. Pakai gula nggak? Enggak, masa. Nggak usah. Kamu sih mutu dong nggak pakai gula. Mainannya sama orang tua. Oh, mana orang tua? Udah tau? Di tempat kerjanya kan udah tua-tua juga. Kerjanya apa? Kerja apa? Saya di IT kok. IT? Belum kuliah udah kerja di IT? Iya. Kok jago amat? Kemarin ikut kayak belajar kursus gitu lah. Oke. Belajar di situ. Jadi apa? Bikin program? Iya, bikin program, aplikasi. Wih, pakai bahasa apa? Apa? Bahasa pemrograman apa? Di kantorku pakai C#. C#. Iya. Nggak pernah dengar. JavaScript juga. JavaScript tahu. Kalau zaman saya mah dulu mah pakai COBOL, Pascal. Bahasa-bahasa. Tahun berapa tuh ya? Yang disebutin kelihatan tuanya ntar. Tahun berapa ya Mbak itu? Mbak? Oke, jadi apa yang bisa dibantu nih Ibu sama Brian? Dia kan sebulan yang lalu ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu, dia ngomong sama aku mau masuk Islam, katanya gitu. Oh, Masya Allah. Kemauan sendiri itu? Dia bilang sama aku mau masuk Islam gitu. Selama ini aku juga bingung kan mau ngajarin dia ke gereja kagak sama bapaknya. Islam juga belum Islam gitu. Mau ngajak kemana-mana Tapi ngajarin. selama ikut Ibu masuk gereja nggak? Ke gereja nggak? Enggak. Udah enggak. Udah lama enggak. Berapa tahun nggak ikut gereja? Semenjak ikut Ibu? Enggak ya, masih pergi ya sama Masih? bapaknya. Oke. Terus years lah udah nggak ke Kenapa? gereja lagi. Belum nyala? Coba tes, Mas. Cek. Tes. Napal Coba tes dulu aja, juga. Tok. Tes dulu aja deh. Sambil nunggu kopi. Ami, nggak mau kopi? Udah tadi pagi. Oh, jauh amat pagi. Saya 3 jam aja udah. Udah tidur. Saya 3 jam aja udah nyari kopi lagi. Cek. Tes 1 2 3. Cek.
Suaranya pelan, masih malu-malu. Cek. Oke. Gennya. Ibu, suami masih ada? Belum nikah kok. Hah? Belum nikah. Ibu belum nikah? Oh, oke. Jadi, yang di semua saudara yang nggak nikah ibu aja? Sama adikku yang nomor 5, Anda laki-laki. juga belum nikah? Laki-laki Laki? tapi. Oh, oke. Tahun berapa kamu udah nggak ikut Natalan ya? Biasanya suka diajak bapaknya Natalan. Dari tahun lalu. Kalau papanya asli mana? Ambon. Ambon, oke. Pantesan Kristen ya? Iya. Bapaknya Kristen. Iya. Sekarang sudah nikah lagi papanya? Udah? Udah. Masih komunikasi? Masih kadang. Hah? Masih suka minta duit nggak sama papanya? Ya udah. Bapaknya sekarang minta duit. Oh, bapaknya minta duit? Oh, bapaknya minta duit? Minta di anaknya dia. Oke, makasih. Udah toh? Ya. Oh, jadi udah berapa tahun Brian nggak ke gereja? Ya, terakhir tahun lalu mungkin kok. Oh, tahun lalu? Oh, Iya. tahun lama lah. Belum setahun berarti ya? Kerjanya apa? Boleh tahu? GBI. GBI mana? Fatmawati. Betani bukan? Iya, Betani. Iya ya. Insinyur Niko bukan kembalanya? Waduh, lupa saya. Lupa nggak tahu. Saya lama dulu di GBI. Terus tiba-tiba bisa ngomong sama ibu bilang mau masuk Islam, alasannya apa? Ya mungkin karena dari Pengen sunat? apa? Pengen sunat? Oke. Udah terlalu lama ikut tante mungkin ya. Heeh. Jadi kayak ajaran-ajaran yang lebih diajarin tuh mungkin lebih banyak ke menjondong ke Islam. Oke. Ya. Jadi pandangannya lebih luas. Terus dari lingkungan juga banyak sering sharing juga kan kok. Oke. Kan cerita-cerita Di gimana kantor? sih. Teman-teman kantor, Yang teman-teman bapak-bapak main. itu? Iya, teman-teman. Wah, Oh, salah gaul berarti nih. Gaulnya sama bapak-bapak. Iya. Oke. Berapa lama banyak sharing atau sampai ada timbul rasa pengen masuk Islam gitu? Mungkin kayak rasa timbulnya mungkin dari start dari tahun ini mungkin ya Oh, kok. tahun ini aja. Oke. Berarti selama tinggal sama ibu juga apa ke gereja juga nggak apa-apa gitu ya bu ya? Ibu Ikut sholat juga, Id. ikut sholat id? Heeh. Diajak Maksudnya sama ibu? Iya, diajak. Dia Ikutin sholat aja. id ya ikut aja sholat id. Begitu. Dia sholat id sama teman-temannya. Sholat Jumat ikut teman-temannya sholat Jumat. Anak Kristen kok ikut sholat Jumat gimana sih maksudnya? Iya, ikut sama teman-temannya yang Muslim. Kan Oh, teman-temannya gitu. kalau Jumat, kalau Jumatan tuh teman-teman yang Muslim pada Ada. Iya, wah, Jumatan. Oh, Dia gitu. sendiri soalnya Kristen kan. Oh. Jumatan. Jumatan. Terus lah apa? Sholat id ikut. Sholat id ikut. Udah sunat belum? Belum. Oh, belum. Makanya di sini abis dari terus dia kan minta masuk Islam. Kapan sih aku masuk Islam? Nanya melulu. Tadinya aku cuekin. Udah berapa lama nanya begitu? Ada 2 bulan ya. 2 bulan? Lah elah. Terus aku cuekin karena takut nggak yakin kan. Iya dong. Maksudnya aku ini pasti main-main doang gitu. Coba lu nanyain kapan gitu. Aku sama Kak Melisa kan juga komunikasinya lama ya. Terus aku nggak balas gitu kan. Chatnya kapan gitu. Adikku ngejar-ngejar terus lagi yang di Jogja. Oh. Jadi aku diamin aja dulu gitu. Sampai akhirnya dia, ayo kapan aku masuk Islam gitu. Oke. Nah ketika udah dari kemauannya dia, jadi aku ya udah terus aku follow up lagi Oke. ke Kak Melisa gitu. Janjiannya udah lama? Iya. Nentuin jadi- hari ininya janjiannya udah lama? Oh, udah lama. Berapa lama? Hampir sebulan nih. Sebulan. 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 Kenapa sibuk kerja? Ya, aku- Jadi saya sibuk, dari tante sibuk. Oh, Nah, oke. terus tapi kan aku kesibukan aku sebenarnya bisa aja aku atur gitu. Ya. Tapi karena aku mau tahu bahwa memang dia ingin gitu, benar ingin gitu, nggak cuma Beneran niat. gitu ya? Kan dia masih 20 tahun ya, Iya. tapi udah berubah gitu takutnya. Gitu. Tapi alhamdulillah
gaulannya juga bagus berarti. Kalau dengar dari teman-teman di lingkungan ngajakin Jumatan, berarti dia temannya teman-teman Muslim semua dong? Iya, Muslim. Oke. Dan kemudian harus bergaul sama bapak-bapak itu kan. Oh. Tak Makanya ditambahin. ngopinya nggak pakai gula ya? Atau nggak dimasukin gitu kan, maksudnya dijelaskan gitu. Kalau aku kan nggak pandai menjelaskan Iya, itu gitu. Nah, alhamdulillah kalau memang Brian sudah mantap mau masuk Islam, tapi ada yang mau ditanya nggak sebelum kita bersyahadat? Jangan sampai nanti udah bersyahadat timbul pertanyaan jadi ragu-ragu atau gimana gitu, ada nggak? Mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan itu udah terjawab semua ya, Oh, udah makanya terjawab. bisa yakin. Oke, alhamdulillah. Berarti tinggal syahadat? Iya, Asik. nggak ada yang mau ditanyain lagi sih. Nggak ada? Alhamdulillah, begitu. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita segerakan ya Bu ya, namanya kebaikan kan harus disegerakan. Nah, ini kan karena memang daftarnya memang sudah mau syahadat, berarti kan sudah disediakan nih. Dokumennya juga udah disediain. Pinjam KTP-nya lagi boleh? Boleh. Itu nanti kalau ganti KTP-nya gimana ya? Gampang Bu, gampang. Nanti kita kasih tahu Bu. Saya cuma mau mastiin aja sekali lagi. Sini kok. Kan yang lihat kan Melisa. Saya nggak gitu percaya sama Melisa soalnya. Hah? Salah ya? Drone atas nama siapa? Enggak, namanya benar paketnya. Oh isinya. Yang ini, sorry. Oh, sebentar. Masa cowok syahadat kasih mau kena gimana sih? Iya. Ini ambil. Sorry. Tolong Brian juga cek sertifikatnya. Saya kan juga ngecek nih bener KTP-nya. Sekarang Kristen. Tolong Brian cek. Brian duduknya agak sini ya. Ya harus kedudukan itu. Nah di mulutnya. Tolong dicek nih yang sudah tercetak di sini sama yang di KTP sama persis nggak? Kalau masih ada yang salah masih bisa dibenerin. Harus saya KTP. Iya dong. Nih, udah bener. Bener? Ini G-nya apa sih? Kenapa? Geraldio. Apa? Geraldio. Geraldio udah kayak Italia aja. Tahu itu bapaknya. Zaman sekarang namanya. Oke, kalau udah bener, seperti biasa, ini mah standar lah. Ya, ini pertanyaan standar. Saya mau nanya nih beberapa hal nih ke siapa Brian. Ini bener Bu fotonya Brian? Iya, Hah? benar. Kok agak lain sih? Sama. Kayak orang bule nih sih. Biasa ya, Brian sebelum ada orang bersyahadat, saya menanyakan pertanyaan standar. Yang pertama, apakah Brian mau masuk Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Bener ya? Iya. Nggak dipaksa sama ibu ya? Enggak. Sama Ami enggak ya? Bener ya Mi ya? Enggak ya? Apa? Oh diledekin aja. Baik, tadi sudah dengar ceritanya, mamanya sudah meninggal dunia, papanya sudah menikah lagi. Tapi dalam hal ini, kalau misalnya nanti papahnya marah-marah karena Brian mau masuk Islam, Brian boleh jawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ya, jangan kurang ajar sama papanya, walaupun beda keyakinan. Ya, kalau sebelumnya Brian sudah sayang, sudah hormat sama papanya, mulai hari ini Brian harus lebih sayang, lebih hormat pada papanya. Ya, kira-kira papanya marah nggak kalau Brian masuk Islam? Kurang tahu ya, mungkin agak marah, agak sensi di awal mungkin ya. Agak marah. Iya. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya marah-marah misalnya, ya dia jawab tapi dengan cara yang paling lembut. Ya, nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Karena di Islam kita diajarkan untuk benar-benar menghormati orang tua walaupun beda keyakinan. Ya, bahkan kalau orang tua nyuruh untuk sesuatu yang bukan untuk bermaksud nih, kita aja nggak boleh jawab dengan papanya nyuruh Brian beliin rokok misalnya, gitu aja nggak boleh. Itu di Islam tuh, di Quran ada itu. Ya, jadi saking kita diperintahkan untuk menghormati orang tua, walaupun beda keyakinan, kita harus tetap menghormati. Ya, nanti Brian juga setelah hari ini harus bisa menunjukkan pada papanya akhlak seorang Islam itu seperti apa. Ya, yang ketiga, di dalam Islam itu ada rukun Islam, bersyahadat pertama, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa,
Yang kelima naik haji, tapi kalau mampu aja. Ya, kalau mampu naik haji. Apakah Brian berjanji untuk melaksanakan dan berusaha sebaik-baiknya melaksanakan ke rukun Islam ini? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada yang menghalangi Brian untuk memeluk agama Islam. Ya, sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Ya. Tiap Jumatan waktu sering dengar, ya? Teman-teman ya. Tahu artinya kan? Tahu. Tahu. Sudah tahu nih artinya ya. Berarti kan Brian sudah mengetahui 2 kalimat itu dengan pengetahuan. Yang kedua, apakah Brian sudah yakin dengan 2 kalimat syahadat itu? Ya, yakin. Yakin ya? Sudah menerima dalam hati? Ya, menerima. Mau patuh kepada 2 kalimat itu? Ya, betul. Ya. Mau taat? Taat. Ya. Taat ini maksudnya juga ikhlas ya. Ya, Ikhlas dalam hati 2 kalimat itu. Yang keenam, mau jujur dalam hati nih jujur. dengan 2 kalimat itu, ya. Jangan kita cuma mengucapkan tapi tidak jujur dalam hati. Yang terakhir, mau cinta kepada 2 kalimat itu. Ya, mau. Cinta artinya Brian menjalankan kehidupan sebagai muslim dengan kecintaan terhadap 2 kalimat syahadat itu. Ya. Alhamdulillah sudah pernah dengar rukun iman. Yang mana itu? Oh, yang mana? Emang ada berapa? Rukun iman, seorang muslim itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita ya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada nabi-nabinya. Beriman kepada hari akhir, kiamat. Dan beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah takdir, ya. Oh, Nggak bisa milih kan jadi orang Indonesia kan lahirnya kan. Nah, itu berarti udah kodok namanya, udah ditakdirkan. Takdir mutlak namanya. Tapi kalau misalnya mau sukses kan kerja keras. Mau pinter, belajar gitu kan. Itu takdir yang diusahakan. Ya. Sudah tahu ya ini semuanya, udah saya kasih tahu ya. Jadi rukun iman ini kita semuanya harus imani gitu. Oke. Oke, kalau gitu Brian sekarang berjabat tangan dengan saya. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Agak sini dikit. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada sesembahan. Tiada sesembahan. Yang hak. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Kamu sudah sah menjadi muslim. Alhamdulillah ya Bu ya. Takbir ya. Pakai komen segala sih kamu. Supaya biar istiqomah ya. Istiqomah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang aku bisa ngajarin kan. Nah, ya, sebentar. Kalau kemarin bingung. Paling kalau Tolong puasa ditanda tangan di atas meterai. Tulis nama ya. Ya. Di atas meterai. Di atas meterai. Di bawahnya. Namanya ya. Oke, ini KTP-nya saya kembaliin. Sertifikatnya langsung saya kasih ke Brian supaya bisa segera ganti nama di ganti kolom agama di KTP. Oh iya. Ya. itu ke Dukcapil ya. Iya, ke kelurahan Bu. Oh, kelurahan. Ke kelurahan ada. Di kelurahan cari petugas Dukcapil. Bawa KTP, bawa KK sama bawa ini. Oh iya. Enggak sampai sehari jadi. Ya. Oke, ini saya kasih langsung. Nanti kalau KTP yang barunya sudah jadi, difoto kirim ke Melisa. Oh Bu iya. ya. Buat data kita. Terus ada beberapa yang saya mau kasih ke Brian nih. Sebentar ya. Nah, ini ada beberapa buku. Yang pertama buku petunjuk sholat nih. Udah
Jumatan betul udah bisa sholat dong berarti. Cuman ngikutin sih waktu itu. Ngikutin gerakannya. Iya. Bacaannya belum tahu. Iya. Bacanya di sini ya. Semua dari sini. Baik dari niat, wudhu, sampai sholat semuanya dari sini. Ya. Terus ini ada juz amma. Juz amma ini adalah surat-surat pendek ya yang di juz amma. Juga nanti ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini nanti jembatan untuk bisa baca Quran dalam terjemahan bahasa Arabnya. Ya, maksud saya dalam bahasa Arabnya. Di sini juga ada terjemahannya. Ya, ini Qurannya kita juga kasih. Ini Quran persembahan dari Al-Qasbah, Ibu ya. Ini ada juga Quran tapi terjemahan bahasa Indonesia aja, nggak ada bahasa Arabnya. Ya, pokoknya dibaca semua. Kalau mau baca terjemahan di sini boleh, di sini boleh. Tapi kalau mau baca yang ini, sebaiknya dalam keadaan berwudu. Ya, juga kalau seorang Muslim, adabnya memegang Quran itu harus berwudu, kemudian taruhnya jangan sembarang tempat. Ya, kalau Quran ya, taruh di tempat yang paling baik. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia aja bisa dibaca. Ini seperti novel ini isinya. Kalau baca begini. Seperti novel itu artinya kita seperti lagi dinasehati itu, Bu. Kalau baca Quran. Gitu yang itu Beneran, ya. Itu nggak punya. Ini juga ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat ya. Zakat itu memang diberikan kepada orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya ya, ini terima aja. Nggak sampai 2 miliar. Ini tasnya kurang gede deh ini. Ya, Susah masuknya. Ya, Ya. Diganti kalau udah habis ya, kalau bikin dulu. Nggak usah bikin aja. Nih, saya juga kasih contekan nih. Ya, jadi nanti belajar baca sholatnya pakai buku itu, prakteknya pakai ini. Oh itu. Ini ada sajadah, Bu. Ah. Ini sajadah, tapi ada contekannya. Hah? Contekan. Oh, contekan sholat. Ada bacaan sholatnya. Nah, jadi ketika udah baca buku itu, prakteknya pakai ini tuh, ada bacaannya. Tuh, Bay, gampang, Bay. Nah, tuh. Ada bacaannya. Jadi udah baca, coba-coba dihafalin, prakteknya pakai ini. Kalau belum hafal bisa baca ini. Ya, tapi jangan buat Jumatan. Kalau udah buat Jumatan sebelahnya nyontek juga ntar. Ya. Ini susah lipatnya. Udah gini aja deh. Nah, ini juga ada sarung. Nah, belum sunat kan? Janjian ya nanti ya, tentuin tanggal berapa. Nanti kita sunatin. Mau sunat di rumah atau mau datang ke sini? Terserah deh. Tentuin tanggalnya. Ada klinik dekat sini, itu kerjasama dengan kita. Ya, nanti tinggal kita hubungin kliniknya. Mau datang ke klinik sunat di situ boleh. Atau petugas kliniknya datang ke rumah juga boleh. Oh, bisa ya? Bisa sunat di rumah. Makanya kita sediain sarung nih. Kalau sunat di rumah berapa lama dia? Maksudnya dalam Sunatnya mau nggak sampai 2 hari, Bu. Iya, recovery-nya. Oh, recovery. Paling 2 minggu. 2 minggu ya? 2 mingguan. Malah nggak sampai kali ya. Seminggu ya? Seminggu lah. Yakin nih seminggu. Ya, Jadi, anggap aja 2 minggu lah. Izin dia. Ya, ya. Nanti kalau udah sunat pakai sarung. Ini ada sarung persembahan dari PSTEK ya, Atlas. Ini saya taruh sini. Ini juga ada sajadah yang tebal nih. Saya nggak keluarin lah. Susah kalau masukinnya. Ini saya masukin sini ya. Ini kok. Pokoknya nanti tinggal info aja ke Melisa, Bu. Ya, kapan mau sunat. Nanti tinggal diatur gitu. Ini saya taruh sini dulu ya. Ini kok. Nah, ini ada yang saya ingin sampaikan juga. Jadi, setiap manusia, setiap bayi yang lahir, itu kan fitrah. Ya, fitrah itu artinya sifat asal manusia. Sifat asal manusia itu adalah muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Itu arti muslim itu ya. Islam artinya itu berserah diri kepada pencipta. Muslim artinya orang yang berislam gitu. Ya, jadi jangan salah-salah sebut kalau Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya, orang yang berislam. Jadi Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Orang itu yang lahir ketika dia besar, nanti dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Ya kan? Dulu jadi Kristen karena orang tua kan. Iya. Nah, tapi setelah besar,
mendengar Islam, menerima Islam, bahkan minta masuk Islam, ya sebenarnya Brian itu bukan pindah agama, tapi Brian itu kembali ke fitrahnya manusia, gitu. Ya kembali ke sifat asalnya manusia, yaitu Muslim, paham ya? Iya. Dan setiap orang yang bukan Islam, ketika dia masuk Islam, dosa-dosanya dia dari mulai puber sampai dia bersadat diampuni semua dosa-dosanya, mulai lagi dari nol gitu ya. Riset, di riset. Tapi kebaikannya dari puber, dari akil balik sampai dia bersadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Jadi dosanya diampuni, kebaikannya tetap dicatat. Keren nggak? Ya, itu bukti kemahadilan Allah SWT. Nah, jadi sekarang Brian itu seperti bayi baru lahir, nggak punya dosa. Doain ibu, doain saya, doain teman-teman, doain Ami, semuanya, doain juga yang nonton, supaya kita semua nih istiqomah. Istiqomah tahu artinya? Konsisten gitu. Oh ya. Ya, konsisten. Juga doain kita semua supaya kita husnul khotimah. Husnul khotimah artinya meninggal dalam keadaan muslim. Gitu ya. Ada yang mau tanyain? Sejauh ini nggak ada kok. Cukup ya? Ya. Oke, nanti sambil belajar, belajarnya step by step. Ya, nggak usah terburu-buru. Jangan hari ini sadat, besok jadi imam di masjid, nggak boleh. Pelan-pelan harus belajar semuanya. Ya. Nanti ada guru privat yang hubungin Brian. Oh ya. Ya, nanti nomornya Brian. Tadi nomor apa yang udah catat kan? udah. Nanti kita daftarin ke lembaga yang kerja sama kita. Nanti lembaga itu cari guru yang rumahnya deket sama Brian. Ya, setelah ketemu nanti gurunya ngubungin Brian. Janjian hari apa ketemu di rumah, seminggu 2 kali. Setiap kali datang 90 menit. Semuanya gratis. Ya. Brian nggak usah keluar biaya apa-apa, semuanya sudah ditanggung sama kita. 90 menit belajar apa? Belajar Islam, mulai dari A sampai Z. Ya, mulai dari niat, wudhu, sholat, ikro, sampai bisa baca Quran. Kita kasih program 3 bulan. Dimonitor, nanti gurunya kan setiap datang lapor. Tuh ya. Nanti pulang jangan lupa mandi seperti biasa, tapi pakai niat. Ya, namanya mandi besar. Niatnya cari di internet banyak kalau mau yang bahasa Arabnya, tapi kalau mau bahasa Indonesianya, aku berniat untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar, lillahi ta'ala. Udah cukup. Dalam hati aja, nggak usah teriak-teriak. Dalam hati niatnya, ya. Terus itu baru mandi, semua bagian tubuh dibasahin. Niat di luar atau di dalam? Oh, niat sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk Iya. kamar mandi ya. Niat dulu. Di dalam juga nggak apa-apa, asal dalam hati, bukan ucap ya. Paham? Paham. Ya, ya nanti kalau udah mandi besar, mau belajar sholat, tuh baru gitu. Oke? Cukup? Ada yang mau tanyain? Ibu ada yang mau tanya? Enggak kayaknya sih. Paling Cukup. itu aja sih. Nanti itu berhubungan sama Brian kan ya, gurunya? Iya. Soal waktunya gitu. Iya, nanti janjian sesuai dengan waktu yang disediakan sama Brian. Brian nanti yang menentukan sendiri hari apa, jam berapa, di mana gitu. Oke. Ya, malam pun bisa. Oh malam bisa. Bisa, setelah pulang kerja bisa. Oke, siap. Makanya kan kita cari guru yang dekat rumahnya, biar nggak kejauhan. Malam boleh setelah pulang kerja. Biasanya pulang kerja jam berapa? Jam 7 mungkin kok. Nah, udah jam 8 boleh, jam 9 boleh. Ya? Kalau Sabtu dia sekolah. Oh, Sabtu sekolah. Minggu Minggu ke gereja. kosong ya. Salah. Udah nggak kerja lagi ya. Paling minggu ya Brian. Silakan tentuin sendiri aja. Ya? Atau kalau misalnya dalam seminggu waktunya nggak ada, bisanya cuma hari Minggu, mau 2 kali pertemuan juga boleh. Oh bisa langsung. Bisa, langsung 90 menit kali 2 gitu, silakan. Asal kuat aja. Kayak nonton film India. Ya, Ya siap. cukup? Cukup. Deh. Baik kalau gitu, sebelum kita akhiri, kita juga sama-sama berdoa ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Iya. Dan juga insya Allah kita dijadikan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Ya. Amin, amin. Terakhir kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka. Ya.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya juga buat para pemirsa. Oh iya, juga doain para pemirsa. Mudah-mudahan mereka yang punya utang biar cepat lunas. Tapi lunas sendiri ya. Yang sakit biar cepat sembuh, yang punya masalah biar cepat selesai ya. Terima kasih banyak ya buat para pemirsa yang sudah menyaksikan juga Brian Bersahadat. Mudah-mudahan pemirsa juga diberikan pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Juga buat para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0896 30 300 300. Ya, barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri ya. Kita jumpa di lain podcast, lain syahadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sekali lagi ya. Terima kasih kau. Alhamdulillah. Ini nanti bawanya hati-hati, ada Qur'annya. Jangan sembarang taruh ya. Kopinya diminum. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke